Informasi berikutnya, Saudara, DPR kembali melanjutkan pembahasan efisiensi anggaran pada hari ini. Komisi 6 DPR menggelar rapat pembahasan efisiensi anggaran dengan Kementerian BUMN. Menteri BUMN Erick Thohir menyebut pihaknya telah mengusulkan anggaran sebesar 215 miliar rupiah sebagai batas minimum anggaran untuk operasional Kementerian BUMN. Namun usulan itu belum disetujui oleh Kementerian Keuangan. Sebelumnya Kementerian BUMN mendapatkan pagu anggaran sebesar 277,5 miliar rupiah pada 2025. Namun setelah Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025, anggaran Kementerian BUMN dipangkas sehingga sisa pagu anggaran menjadi 161,9 miliar rupiah. Batas minimum kami untuk beroperasional kurang lebih di 215 miliar. Itu terdiri dari hasil 54% pemotongan perjalanan dinas, 50% penurunan biaya pengawasan BUMN yang sebenarnya sangat penting. Kalau kita tahu pengawasan itu menjadi konsekuensi yang harus dimaksimalkan. Lalu pengurangan fasilitas IT, ini juga kita sudah efisienkan sampai 41%. Lalu untuk pengurangan ATK itu sampai 90% sudah. Lalu 70% pengurangan fasilitas pimpinan. Lalu 66% penyesuaikan kendaraan dinas yang kemarin kami semua menyewa. Kami coba mengganti yang lebih murah dari mobil listrik menjadi hybrid. Tujuannya tadinya listrik, sekarang hybrid gitu. Nah, harganya bisa lebih murah, itu sampai 66%. Lalu penghematan juga 43%, pemotongan kegiatan rapat, meniadakan juga hal-hal yang seremonial, kita sudah pangkas. Lalu 39% efisiensi pemakaian gedung. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana memastikan efisiensi anggaran tak akan mengganggu operasional Kementerian Pariwisata. Bahkan Menpar bilang 9 kawasan ekonomi dan 3 badan otorita di bawah Kementerian Pariwisata akan didorong untuk menggait investor. Kedepannya untuk meningkatkan pariwisata adalah melakukan kolaborasi dengan KL-KL lain dan juga pemerintah daerah, swasta, dan tadi pagi kami juga melakukan sosialisasi kepada ambasador-ambasador yang akan berangkat ke luar negeri. Mereka bisa menjadi agen promosi pariwisata. Jadi kolaborasi tersebut kami akan tingkatkan. Investasi kami ada 9 kawasan ekonomi khusus dan 3 badan otorita.